Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam channel Renungan Kebenaran Iman. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sepanjang malam sehingga pagi ini, di hari ini kami boleh beraktivitas dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, kami mohonkan penyertaan Tuhan sehingga aktivitas yang kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini senantiasa Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu kehadiran Tuhan dalam keluarga. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 14 ayat yang ke-27 hingga 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keluarga-keluarga di masa pandemi COVID-19 ini mengalami situasi yang berat dan sulit. Banyak keluarga mengalami goncangan, stres dan tidak siap, membawa akibat yang sangat luas dan beragam. Krisis itu semakin parah ketika ada anggota keluarga yang mengalami PHK. Kehidupan ekonomi semakin tak menentu. Beban itu belum cukup ketika anak-anak tidak bisa ke sekolah. Harus belajar dari rumah dan tugas-tugas yang terasa begitu menjadi beban buat kehidupan kita. Tidak hanya anak-anak, tetapi orang tua semakin terbebani ketika harus mendampingi anak dalam belajar secara daring dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa dan ibadah dalam keluarga yang dapat menjadi kesempatan untuk lebih dekat dan pasrah kepada Tuhan, serta menimba kekuatan, sering dirasa kosong. Ada keluarga yang bisa memanfaatkan kesempatan pandemi ini untuk semakin meningkatkan iman dan imun keluarga, tetapi tidak dapat disangkal banyak keluarga yang kehilangan gairah untuk lebih berpasrah. Pandemi membuat kita menjadi tak berdaya dan putus asa, bimbang dan ragu atas kehadiran Tuhan. Saudaraku terkasih, kondisi keluarga di masa pandemi saat ini sama seperti para murid ketika berlayar bersama Yesus. Setelah perahu murid-murid beberapa mil jauhnya dari pantai, perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sangat drastis sekali perubahan situasi yang dialami murid-murid Yesus. Masih jelas dalam ingatan mereka, beberapa waktu yang lalu mereka sangat berbahagia, sangat kagum ketika mereka melihat dengan mata mereka sendiri Yesus melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mereka sangat ketakutan melihat gelombang besar datang. Ketakutan murid-murid semakin bertambah ketika perahu mereka hampir tenggelam. Dan di tengah-tengah kelelahan mereka berupaya agar perahu tidak tenggelam. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus, dan ketika murid-murid melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berteriak karena takut. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah,
aku ini jangan takut. Kata tenang sering dipakai Yesus ketika dia menguatkan orang-orang sakit yang datang kepadanya. Dia mengatakan kepada orang lumpuh dan kepada perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan, agar mereka tenang, percaya, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi tanpa harap, lelah dan putus asa, kita dapat terus berharap kepada Yesus. Yesus menghapus ketakutan dan kemudian naik perahu bersama mereka. Maka dikatakan bahwa angin pun reda. Hanya dengan ketenangan di dalam Tuhanlah yang dapat meredakan ketakutan kita. Tanpa iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita akan terpusat pada masalah dan gelombang. Namun dengan iman dan pengharapan, kita akan dapat melalui gelombang kehidupan dengan ketenangan dan damai. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah tenang dan hadirkan Tuhan dalam setiap pengalaman dan peristiwa hidup keluarga kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami merasa tenang. Engkau menyertai dalam langkah hidup kami. Bahkan Engkau ada dalam bahtera kehidupan kami, bahtera rumah tangga kami Tuhan. Tanpa Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, kami tidak akan dapat melewati gelombang kehidupan kami. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu kami telah dikuatkan, dan kami yakin dan percaya Allah akan senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam setiap masalah dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan Tuhan setiap mereka yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Mungkin saat ini mereka ada dalam masalah dan pergumulan dalam rumah tangga. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat mereka, apapun yang menjadi masalah dan pergumulan hidup mereka, Tuhan melawat mereka masing-masing. Dan Tuhan senantiasa kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan membuat tenang setiap hati kami dan juga gelombang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam kehidupan kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita saat ini. Kita akan kembali dalam renungan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.